Hallo Leute. Heute mit Dr. Andi. Nah, waktu kita pun nggak banyak ini ya. Nah, yang terakhir yaitu sumber HPI Indonesia. Nah, ini penting ini ya untuk dipahami supaya saudara tahu ya bahwasanya ya Indonesia belum mempunyai undang-undang hukum perdata internasional ya. Kita belum punya ya. Nah, jadi kalau belum punya berarti sumbernya dari mana? Nah, kan kayak gitu ya. Ya, mestinya Anda ingat itu ya. Pasal peralihan itu kan Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa itu? Pasal 1 atau pasal 2 itu. Nah, nanti Anda buka lah ya. Anda buka itu ya. Apa isinya di situ ya? Ya, ya. Isinya adalah ya kita menggunakan hukum peninggalan Belanda kan gitu ya. Ya. Sepanjang belum ada hukum yang menggantinya kan itu kan ya pasal peralihan itu. Nah, di situ. Nah, jadi kalau ditanya ada nggak hukum perdata internasional Indonesia, undang-undangnya, maksud saya undang-undangnya, ya belum ada. Ya, itu artinya apa? Ya, Anda bisa bayangkan abad 21 ini mobilitas manusia dan barang itu bergerak begitu cepat dalam era globalisasi ini. Ya, contoh misalnya, ya, banyaknya pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, ya kan? Nah, lalu punya anak. Nah, itu anaknya nanti jadi warga negara mana itu? Warga negara Indonesia kah? Atau warga negara asing? Lalu bisa nggak anaknya itu mewarisi harta peninggalan orang tuanya? Itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan dan itu ranahnya hukum perdata internasional Indonesia. Tapi sayangnya sampai sekarang kita belum punya undang-undangnya. Nah, gitu. Yang mengatur secara khusus ya. Nah, seperti itu. Nah, kan undang-undangnya ini kan merupakan sumber hukum. Jadi kalau dibandingkan Cina, Jepang, ya kita tahulah Cina ya. Nah, mereka Jojo hari udah mereka persiapkan karena visi negara mereka ya. Ingin go global ya. Mereka masuk dalam WTO World Trade Organization ya itu tujuannya untuk apa? Untuk dagang, untuk bisnis kan gitu. Mereka siapkan Jepang juga seperti itu. Ya, Singapura juga seperti itu. Nah, Malaysia seperti itu. Indonesia enggak. Nah, kayak gitu. Lalu apakah Indonesia masuk dalam Hague Convention? Nah, ini Hague Convention ini konvensi Hague yang ada di Belanda yang mengurusi atau mengatur hukum perdata internasional. Nah, itu. Jadi kita juga kita enggak menjadi anggota daripada Hague Convention yang ada di Belanda tadi itu. Enggak juga. Nah, itu. Lalu apa resikonya, apa akibatnya kalau kita nggak menjadi anggota daripada Hague Convention tadi itu? Misalnya, ya ada warga negara Indonesia ya bersengketa suami istri, katakan seperti itu, ya kan? Cerai, katakanlah cerai dulu ya. Ini kan hukum orang ya, hukum orang ya. Natur person. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum orang itu kan terdiri dari dua ya, natur person dengan rah person. Nah, Anda ngerti lah itu kan? Itu di semester 4 kemarin kan udah belajar itu ya. Hukum perdata pasti ya itu membahas tentang itu, ya kan? Ya, jadi natur di person dengan reh person. Ya, jadi manusia secara alam lalu ya badan hukum. Nah, jadi badan hukum itu disebut sebagai reh person. Nah, itu kan subjek hukum seperti itu. Nah, nah ini kita ceritanya naturally person, pasangan suami istri, ya beda warga negara. Nah, lalu
pisah. Nah, pasti kan banyak yang mau diurus di situ. Ya, mengenai perceraian itu lain kasusnya lagi. Apalagi harta gono gini, nah itu kan. Yang satu sudah pulang ke negaranya. Katakanlah suaminya sudah pulang ke negaranya sana di Amerika, contoh. Lalu si istri orang Indonesia, nah, tinggal di Medan. Nah, kan kayak gitu. Nah, ya kan? Si istri merasa, wah, dibawa aja ini ke pengadilan. Nah, ini bagaimana menyelesaikan kasus ini? Nah, agak repot. Kenapa? Kita nggak punya undang-undangnya. Nah, ini supaya mahasiswa tahu ya. Ini repotnya kalau kita nggak punya undang-undang, ya kan? Lalu yang kedua apa? Kita bukan anggota Hague Convention. Nah, itu repot. Nah, lalu kalau kita misalnya mau mengajukan gugatan, nah gitu. Nah, yang satu ada di Amerika, yang satu ada di Indonesia. Bisa nggak pengadilan yang ada di Indonesia, katakanlah Medan, ya, berkoresponden itu bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena Indonesia nggak masuk dalam anggota Hague Convention tadi itu. Lalu pertanyaannya, bisa nggak kita mengajukan gugatan itu? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti kita akan bahas minggu depan. Ya, ya. Maka kita harus melibatkan Kementerian Luar Negeri. Repot jadinya. Repot. Ya kan? Jadi kita mengajukan gugatan melalui Mahkamah Agung, lalu nanti Mahkamah Agung mengirimkannya melalui Menteri Luar Negeri, lalu Kementerian Luar Negeri akan mengirimkan gugatan kita ke pengadilan yang di mana pihak tergugat tadi itu berada. Repot. Nah, ya. Lalu pertanyaannya, mungkin Anda bertanya, ya kalau begitu pentingnya untuk meratifikasi Hague Convention ini, kenapa nggak dilakukan? Kembali saya katakan, ada juga ya kita nggak meratifikasi itu. Itu kan untuk kalangan-kalangan high class, ya kan? Meratifikasi hukum perdata internasional, konvensi Hague yang ada di Belanda itu kan untuk kalangan kelas tinggi. Ngapain? Nggak perlu, nggak juga. Ya, bagaimana dengan TKI kita yang ada di Malaysia, yang ada di Hong Kong, yang ada di Arab? Nah itu, ya, mereka menikah dengan TKI yang ada, katakanlah misalnya TKI yang ada di Indonesia bekerja di Malaysia, lalu ketemu sama cowok yang ada di Pakistan menikah. Nah itu gimana kalau terjadi sengketa? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kalau misalnya HTI itu hanya ditujukan kepada high class, ya kan ternyata enggak juga kan kayak gitu. TKI kita bertaburan di mana-mana. Ya. Nah itu ya. Jadi kembali saya katakan pentingnya ya Indonesia meratifikasi Hague Convention. Nah, itu. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan, ngapain kita meratifikasi Hague Convention HPI? Ngapain? Itu kan Belanda. Kan di Belanda pusatnya, saudara. Kita kembali dijajah oleh Belanda lagi nanti hukum kita. Kan kayak gitu. Ada yang kayak gitu, saudara. Ya itu dinamika lah, boleh-boleh saja. Tapi saudara sebagai mahasiswa kan bisa mengidentifikasi. Ya. Penting nggak ya undang-undang HTI? Kan kayak gitu ya. Penting nggak? Ya. Nah, saya yakin dan percaya pasti saudara setuju dengan saya. Ya, penting. Lalu pertanyaannya, kenapa nggak dibahas? Nah, kan kayak gitu. Nah, inilah ya kita sebagai warga negara, khususnya para mahasiswa, perlu kita melakukan penelitian-penelitian nanti ya, siapa tahu nanti saudara ya di semester 8 mengajukan ya judul yang membahas tentang HPI Indonesia, ya kan? Nah, nanti dari hasil kajian saudara itu kira-kira penting nggak
Undang-Undang HPI Indonesia itu disahkan oleh DPR. Nah, disitulah nanti kontribusi saudara. Ya, kalau penting, apa alasannya? Ya, kalau nggak penting, apa alasannya? Nah, kan kayak gitu. Tapi kalau kita melihat, merujuk apa yang terjadi, lalu kita kaitkan dalam era globalisasi, begitu mobilnya, ya pergerakan manusia dan barang, penting sekali. Nah, kan kayak gitu. Jadi kembali ini ya tergantung dari political will daripada pemerintah dan anggota dewan tentunya. Nah, kita kembali dulu ke ini, ke apa? Ke sumber HPI Indonesia ya. Jadi ada beberapa itu ya sumber HPI Indonesia ya. Yang pertama itu ya hukum acara perdata ya, hukum acara perdata pasal 118 HIR dan pasal 99 RW. Nah, ini Saudara ya. Jadi ini salah satu sumber hukum perdata internasional Indonesia, Saudara. Ya. Nah, ini kan hukum jadul ini, Saudara, ya, udah ratusan tahun ya, peninggalan Belanda, Saudara. Ya, karena nggak ada undang-undang HPI Indonesia, maka kita kembali pada hukum Belanda, Saudara, sesuai tadi itu ya pasal 1 ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal peralihan itu yang saya maksudkan, Saudara. Ya. Nah, ini karena belum ada undang-undangnya, jadi kita merujuk pada hukum jadul, Saudara. Hukum yang sudah lama. Bayangin, Saudara ya. Nah, ini kan sebenarnya kan udah nggak sesuai lagi dengan perkembangan hukum pada abad ke-21 ini ya, tapi nggak ada cara lain, Saudara. Jadi inilah nanti Saudara baca ini ya. Ya. Yaitu pertama apa tadi? Hukum acara perdata pasal 118 HIR dan pasal 99 RV. Nah, ya. Nah, itu ya. Hukum acara perdata, Saudara ya. Nah, ini digunakan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani peristiwa HPI. Jadi pasal ini digunakan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan, kewenangan pengadilan ya atau forum yang berwenang menangani peristiwa HPI seperti tadi contoh-contoh yang baru kita bahas. Itu yang pertama, Saudara, sumber hukumnya ya. Nah, ini nanti kalau ujian pun ini pastilah saya tanya ya sumber hukumnya. Nah, itu. Lalu yang kedua, Saudara, ya. Pasal 16, pasal 17, pasal 18 Algemene Bepalingen Panwetgeving atau disingkat AB. Nah, ini Saudara, ya. Nah, itu dia tadi. Ya, nanti dibaca, Saudara ya. Tolong dibaca itu nanti ya. Pasal 16, pasal 17, pasal 18 Algemene Bepalingen Panwetgeving AB. Nanti Saudara tinggal googling aja dari internet ya. Nanti dapat semua, Saudara ya. Nah, itu. Nah, itulah sumber hukum HPI Indonesia, Saudara ya. Nah, lalu ada juga, Saudara ya, di terdapat di berbagai undang-undang seperti BW ya, di BW juga ada, Saudara ya. Jadi dia berserakan, Saudara ya. Lalu di Undang-Undang Kepailitan tahun 2004 juga ada, Saudara ya. Lalu Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 juga ada. Lalu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016 ada dan sebagainya, Saudara ya. Nah, katakanlah sekarang ini kan saya nggak tahu sih apakah Saudara ya suka bertransaksi ya melalui online, Saudara. Nah, itu kalau misalnya terjadi sengketa, ya mana undang-undangnya, Saudara? Nah, maka mau nggak mau kita menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2016, Saudara. Jadi setelah Indonesia merdeka, maka HPI Indonesia itu dia berserakan, Saudara. Ya, nah itu. Ya, jadi dia tidak terkompilasi dalam satu buku, ya, yang akhirnya melahirkan Undang-Undang HPI Indonesia.
ya. Itu yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, ya. Nah, itu di pasal 436 RW. RW ini, saudara, ini em, hukum acara, saudara, ya. Hukum acara perdata yang dulu, saudara, itu digunakan oleh Belanda. Mungkin saudara masih ingat, ya, ketika belajar tentang hukum adat, kan ada, ya, pembagian golongan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itu, saudara. Jadi sumber HPI ini dulu, saudara, itu untuk menentukan, ya, hukum mana yang digunakan oleh yang satu apa, saudara, yang saudara kenal itu, yang saudara ingat itu kan Bumi Putra. Lalu apa lagi? Timur Asing, Tionghoa. Lalu yang ketiga apa, saudara? Ya, Eropa. Nah, kan bangsa Eropa. Nah, ini, ya, karena sebelum Indonesia merdeka kita mengenal yang namanya pluralisme hukum, saudara. Jadi itu digunakan untuk itu, ya. Nah, tapi setelah Indonesia merdeka, kita nggak ada lagi, ya, mengenal itu. Tapi digunakan untuk, ya, kasus-kasus yang muatannya ada unsur-unsur asing yang kita kenal dengan HPI Indonesia. Jadi kita kembali ke sana, saudara. Nah, itu, ya. Jadi yang ketiga itu pasal 436, ya, RW, lalu pasal 431 RW, saudara, ya. Dan New York Convention 1958, karena belum ada undang-undangnya, maka kita juga menggunakan konvensi-konvensi yang berlaku, saudara, ya. Nah, jadi saya pikir, saudara, ya, untuk malam ini itu aja kuliah singkat, ya, untuk mengingatkan kembali, ya, menyegarkan ingatan saudara, ya, merefresh kembali tentang mata kuliah Hukum Perdata Internasional Indonesia, ya. Ya, malam hari ini kita membahas tentang istilah, ya, ruang lingkup, sumber hukum dan sejarah HPI Indonesia. Ya. Jadi sejarahnya tadi itu tadi yang saya jelaskan di akhir tadi, ya. Saya pikir demikian, saudara, ya, untuk malam hari ini, ya. Coba saudara baca-baca lagi, ya, saudara renungkan, ya. Nah, nanti di pertemuan ke depan, ya, kita bisa diskusi lagi, ya. Jadi ini biasanya kalau rame kayak gini saya bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, biasanya cuma 3 kelompok saja, ya. Lalu saudara saya beri tugas untuk mendiskusikan, ya, langsung kasus penerapan, saudara, ya. Lalu dipresentasi, lalu ditanggapi, kan kayak gitu, ya. Tapi buat saudara, karena kita sudah pernah belajar dan saudara juga sudah pernah apa namanya, ya, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal, ya, kemarin itu tinggal ujian saja, maka ya saya nggak mau merepotkan saudara, ya. Nah, tapi kita boleh diskusi, saudara, ya. Tinggal apa namanya, ya, mengingat-ingat kembali, ya. Jadi saya nggak akan merepotkan saudara dengan tugas-tugas yang sudah pernah dilakukan lalu diulang lagi, enggak, kita hanya diskusi aja, ya. Nanti untuk minggu depan, ya, itu materinya sudah saya kirim, ya. Anda tinggal lihat saja materinya, ya. Lalu nanti mana yang paham kita akan diskusikan minggu depan, ya. Dengan catatan kalau cuaca cukup memungkinkan, saudara, ya, karena ini hari-hari ini sering hujan seperti itu, ya. Nah, tapi sebelum saya tutup, saudara, ya, jadi di Indonesia itu memang undang-undangnya belum ada, tapi rancangan akademiknya sudah ada, saudara, dan itu sudah berkali-kali dibahas, ya, cuman tidak disah-sahkan, ya. Itu terakhir dibahas tuh kalau saya nggak silap tuh tahun 2015, ya.
Mudah-mudahan ya ke depan DPR memberikan prioritas ya, sehingga Indonesia punya undang-undang hukum perdata internasional Indonesia. Nah, seperti itu, Saudara. Ya. Jadi kalau boleh saya rangkumkan sekali lagi ya. Jadi tujuan atau ruang lingkup daripada HPI itu adalah yang pertama untuk menentukan jurisdiksi, kewenangan pengadilan atau forum. Ya, yang kedua ya, untuk menentukan hukum mana yang digunakan. Ya. Nah, kalau terjadi peristiwa HPI, hukum mana yang digunakan? Nah, ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir tadi itu adalah ya, apakah putusan hakim Indonesia itu berlaku di luar negeri? Nah, itulah ya ruang lingkup dan tujuan HPI. Dan saya berharap ya saudara paham, dan tadi kita juga sudah menyinggung soal sumber hukumnya. Ternyata kita menggunakan hukum yang pernah digunakan oleh bangsa Belanda ketika mereka masih ada di Indonesia, menjajah Indonesia, saudara. Ya, ya itu tadi alasannya, ya karena kita belum punya undang-undangnya. Nah itu, ya. Dan lebih lagi kita belum meratifikasi, apalagi menjadi anggota Hague Convention tentang HPI yang bermarkas di Belanda. Saudara. Saya pikir untuk malam ini ya cukup jelas sudah renungkan. Ya, kalau ini sudah pahami, saya yakin nanti ya buku-buku atau literatur yang pernah saya bagikan kepada saudara ya itu akan mudah dipelajari. Ya, ini dasar-dasarnya. Ya. Nah, buat saudara yang belum mendapatkan materi, ya silakan ya dicatat ya, biasa saya kirim ke WA group ya. Nah itu. Oke, saya pikir demikian saja ya untuk malam ini. Nah, nanti kalau ada tanya jawab atau pertanyaan dialog akan kita lakukan minggu depan, Saudara ya. Ini saya memang harus segera mengakhiri karena ada kegiatan lainnya yang harus saya lakukan ya. Jadi kembali ya, saya mengucapkan terima kasih. Ini merupakan satu ya mau dibilang kehormatan ya kehormatan juga ya, karena begitu banyak ya mahasiswa yang hadir pada malam hari ini, kelihatannya pada haus semuanya ini ya. Dan ini udah semester 6, tinggal sedikit lagi ya, ntar lagi sudah akan menjadi sarjana hukum, tapi jadilah sarjana hukum yang handal tentunya supaya Indonesia lebih baik. Ya, doa dan harapan saya semangat terus ya. Kalian masih muda-muda semuanya ya. Saya semangat sekali lihat wajah-wajah kalian semua ya. Ya, semangat terus ya, walaupun ya bertugas tapi masih mau belajar, itu saya benar-benar mengapresiasinya luar biasa, saudara ya. Kembali saya menghargai semangat belajar kalian semuanya. Ya, kembali dari ruang di mana saya berada, saya mengucapkan ya salam sehat, terus semangat belajar. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Bye. Selamat malam, Terima kasih.